wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagas dengan NIM 415191100088. Di sini saya akan menjelaskan 3 cloud yang paling terkenal, yaitu ada Alibaba Cloud, Azure Cloud, sama AWS Cloud. Oke, yang pertama di sini ada Alibaba Cloud. Jadi Alibaba Cloud yaitu salah satu penyedia layanan cloud terbesar di dunia dengan sekitar 61 availability zone di 20 kawasan yang terbesar di seluruh dunia. Mereka mendirikan pusat data pertamanya di Indonesia pada Maret 2018, disusul yang kedua pada Januari 2019, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar terpenting bagi Alibaba Cloud di Asia Pasifik. Untuk layanan produk Alibaba Cloud, jadi Alibaba Cloud menyediakan komputasi awan IaaS, PaaS, DBaaS, dan SaaS, termasuk layanan seperti e-commerce, big data, database, IoT, object storage atau OS, Kubernetes, dan konsumsi data yang dapat dikelola dari halaman web Alibaba atau menggunakan Aliyun, alat baris perintah. Oke. Untuk teknologinya ada VolarDB, yaitu RDBMS atau sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh Alibaba. Ini menggunakan arsitektur penyimpanan bersama terdistribusi. Yang kedua ada AnalyticDB, yaitu sistem database pemrosesan analitik online di cloud Alibaba. Ia menawarkan versi PostgreSQL dan MySQL. Ini dikembangkan untuk pemrosesan data serentak tinggi dengan penundaan minimal dan query analitik real time dalam skala petabyte. Ini berjalan di lebih dari 2000 mesin fisik di Alibaba Cloud. Untuk kemampuannya, Alibaba Cloud menghadirkan superkomputer berkemampuan big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa disebut AI dalam keterangan resminya. Jadi, dalam keterangan resminya, Hye-Ming Wang, manajer Alibaba Cloud Eropa, menjelaskan bahwa dalam penerapan solusi data intelijen, khususnya di Cina dan secara global, cukup mendulang sukses. Untuk kesesuaian Alibaba Group menggencarkan strategi hybrid cloud dengan jajaran produk terbarunya dan hybrid cloud partner. Hal ini ditujukan agar perusahaan di Indonesia, terutama dari kalangan usaha kecil menengah atau yang bisa disebut UKM, dapat mempercepat transformasi digital dan memanfaatkan layanan penyimpanan lokal yang terintegrasi dengan public cloud yang sangat elastis, terskala, dan fleksibel. Untuk user interface-nya, Alibaba Cloud menyediakan user interface untuk grafis yang diberi nama GUI. Untuk service manajemennya, Alibaba Cloud Content Delivery Network atau CDN menyediakan fitur service management. Jadi Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengelola sumber daya Alibaba Cloud CDN. Ini memungkinkan Anda untuk menganalisis status Alibaba Cloud CDN secara real time dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Untuk price-nya, Alibaba Cloud juga menyediakan free trial, tetapi kalau Anda ingin membayarnya yaitu sekitar Rp56.311.000 per bulannya. Yang kedua ada Azure Cloud. Azure Cloud yaitu layanan cloud terbuka dan fleksibel karena mendukung hampir semua sistem operasi bahasa pemrograman, framework, jenis database, dan perangkat. Fitur-fiturnya dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif untuk berbagai macam pengguna, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Untuk fitur layanannya ada Virtual Machines, Windows Virtual Desktop, Azure SQL, FTP Service, dan Azure Kubernetes Service. Untuk teknologinya, Azure Cloud memiliki beberapa produk termasuk storage and database, networking, big data, cloud AI, alat manajemen, identitas dan keamanan, IoT, platform API. Layanan komputasi awan Azure yaitu teknologi yang sekarang ramai dibicarakan karena dapat melibatkan pengguna untuk membangun aplikasi mobile, web responsif, pengalaman generasi baru seperti bot, dan realitas campuran. Untuk kemampuan, ketatnya kontrol keamanan dan SLA Service Level Agreement, Azure mencapai 99,95% atau setara dengan downtime maksimum 22 menit dalam sebulan. Hal ini memastikan kemampuan Azure dalam memberikan layanan infrastruktur IT berbasis cloud yang optimal untuk perusahaan Anda. Untuk kesesuaiannya, Azure mengumumkan akan meluncurkan tren Micro Cloud One di Microsoft Azure. Penawaran kini tersedia untuk membantu pengguna Azure di seluruh dunia menyelesaikan kesalahan konfigurasi cloud, tantangan kepatuhan terhadap peraturan, dan risiko keamanan jaringan di cloud. Untuk user interface-nya, menggunakan IBM untuk ke masa depan dengan menerjemahkan persyaratan sistem ke dalam desain dan pengembangan sistem yang disesuaikan dalam lingkungan yang gesit.
Keberhasilan IBM ada di tangan Anda saat Anda mengubah kebutuhan bisnis yang vital menjadi kode dan mendorong inovasi. Jadi kalau untuk keberhasilan IBM ini ada di tangan si user atau pengguna. Terus ada service management. Service management modern bukanlah kerangka kerja baru atau kekayaan intelektual. Jadi ini adalah perspektif yang berkembang yang dapat dinyatakan sebagai lensa dimaksudkan untuk memfokuskan para ahli ITSM di seluruh dunia pada hasil terpenting yang mengembangkan pelanggan kami dari sebelumnya model TE tradisional menuju layanan lebih mudah, lebih efisien, hemat biaya, dan gesit terstruktur. Untuk price, Azure Cloud juga menyediakan trial free, mungkin Anda bisa mencobanya terlebih dahulu. Yang ketiga ada AWS Cloud atau Amazon Web Service, yaitu platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar, dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya menjadi lebih genap dan berinovasi lebih cepat. Dan untuk teknologinya, Amazon Web Service menawarkan beragam teknologi berbasis cloud global, yaitu termasuk komputasi, penyimpanan, database, analisis jaringan mobile, alat pengembang, alat manajemen, IoT, keamanan, dan aplikasi perusahaan. Layanan-layanan tersebut membantu organisasi bergerak lebih cepat, menekan biaya IT, dan melakukan penskalaan. AWS dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terbesar dan startup terpopuler untuk menggerakkan beragam jenis beban kerja termasuk aplikasi web dan seluler, pengembangan game, pemrosesan data, dan pergudangan data, penyimpanan, pengarsipan, dan banyak lagi. Untuk kemampuannya, layanan AWS memiliki kemampuan fitur yang memungkinkan kepatuhan pelanggan, yaitu seperti tema privasi regulasi yang mencakup kemampuan untuk menghapus, mengenkripsi, dan memantau pemrosesan data pribadi. Untuk kesesuaiannya, AWS Cloud memberikan kesesuaian yang sempurna terhadap penggunanya. Untuk user interface, layanan AWS Artifact memperkenalkan user interface yang baru yang memberikan pengalaman yang lebih intuitif dalam mencari dan menyimpan laporan kepatuhan AWS dan menerima perjanjian. User interface mencakup halaman brand AWS Artifact yang dilengkapi dengan informasi dan video tentang cara menggunakan layanan AWS Artifact untuk kebutuhan kepatuhan Anda. Untuk service manajemennya, AWS Service memungkinkan Anda mengelola identitas, sumber daya, dan izin dalam skala besar dengan aman. Dengan AWS, Anda memiliki layanan identitas untuk tenaga kerja Anda dan aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan untuk memulai dengan cepat dan mengelola akses ke beban kerja dan aplikasi Anda. Untuk price-nya, AWS Cloud juga memberikan layanan trial free untuk pengguna barunya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah atau ada yang kurang dengan penjelasannya. Sampai ketemu di next pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.